Sektor pertanian menjadi salah satu dari 5 lapangan usaha yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar di triwulan 2 2021. Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan 2 ini tercatat tumbuh sebanyak 0,38% secara year-on-year. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada konferensi pers Kamis 5 Agustus mengungkapkan hal tersebut didorong oleh meningkatnya produksi unggas akibat permintaan di dalam maupun luar negeri. Adapun untuk ekspor, Syahrul merinci pada triwulan 1 2021 naik sebesar 40,29% atau secara total pendapatan ekspor sebesar 277,95 triliun rupiah. Pemerintah akan mendorong daerah untuk menggelorakan program Merdeka Ekspor yang pada 17 Agustus mendatang. Hal itu akan menjadi momentum bagi setiap daerah untuk mengekspor produk unggulannya ke negara-negara tujuan. Ekspor akan kita petakan secara baik dan tentu saja akan bekerja sama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, sehingga Menteri Koperasi bahkan di bawah kami sudah sama-sama untuk melakukan pemetaan terhadap upaya-upaya yang terbuka bagi ekonomi kita, baik untuk pendekatan ekspor yang ada. Syahrul menjabarkan dari 5 sektor unggulan pertanian tercatat peternakan tumbuh di atas 7%, kemudian hortikultura tumbuh di atas 4%, dan sektor perkebunan tumbuh lebih dari 5%. Sedangkan sektor tanaman pangan pada triwulan 2 ini mencatatkan pertumbuhan yang menurun oleh karena musim panen telah berlangsung di triwulan 1 2021. Meski begitu, dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan pertanian sebagai sektor yang tumbuh konsisten selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada triwulan 2 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi secara mendalam sebesar 5,3%. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap bisa tumbuh 2,20%. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di kawasan permukiman padat penduduk, tepatnya di RW 01 Batu Bolong, Sukasari, Kota Cilegon, hidup dalam bayang-bayang bencana longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi menimpa rumah warga. Menurut Ketua RW setempat, 2 rumah warganya sempat mengalami musibah terkena timpaan batu besar dari atas bukit. Atas hal itu, warga setempat khawatir keselamatannya. Warga berharap ada bantuan relokasi permukiman, mengingat selain bahaya longsor, bencana banjir juga kerap menjadi masalah yang dihadapi warga sekitar. Warga menurut saya itu di sini direlokasi gitu. Karena memang di sini itu sudah tidak layak karena tanah ini percis kayak mangkok. Jadi hujan sebesar apapun pasti akan banjir. Walaupun hujannya kecil pasti banjir. Tambah batu longsor ya Pak? Juga batu dari atas, kadang juga kayak kemarin ketimpa batu yang di belakang. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan pihaknya belum bisa merelokasi warga, namun pihaknya sudah mengupayakan agar rumah warga yang rusak akibat terkena longsor untuk segera diperbaiki. Kami juga minta kepada Pak RT, Pak RW agar bisa nanti bekerja sama dengan tingkat kelurahan, kecamatan bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah kemarin rumah yang terkena puting beliung dan yang kena longsor bisa diselesaikan dengan bantuan dari kelurahan. Diketahui berdasarkan data dari BPBD Kota Cilegon, sejumlah kawasan rawan longsor. Longsor banyak disebabkan rusaknya lingkungan akibat bekas aktivitas tambang. Pemerintah mengimbau warga selalu berhati-hati serta selalu waspada terhadap kerawanan bencana longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Kamis 5 Agustus meninjau tempat isolasi terpusat warga Solo yang terkonfirmasi COVID-19 bergejala ringan. Dalam kunjungannya di SDN Cemara 2 Solo, Luhut menyemangati warga yang sedang berisolasi agar lekas sembuh dari COVID-19. Luhut mengingatkan warga isolasi bahwa COVID-19 bukanlah aib, tetapi penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Jadi tolong sampaikan, bukan hal yang aneh ini karena ini penyakit ini luar biasa. Jadi tolong sebarkan, ayo kita masuk. Kalau memang kena, supaya jangan bikin kluster baru lagi. Itu aja pesan saya. Terima kasih atas semuanya. Ya memang tidak langsung menyebutkan, tapi ada penguatan untuk kami semua. Kami semua memperhatikan. Inilah harapan kami semua. Obat semuanya adalah hatinya senang. Ada penguatan, ada perhatian. Sementara itu, warga yang menjalani isolasi terpadu mengatakan lokasi tersebut nyaman untuk ditinggali saat menjalani isolasi. Adapun SDN Negeri Cemara 2 Surakarta tersebut merupakan salah satu sekolah yang dijadikan lokasi isolasi terpusat untuk penderita COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.